Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Fikri Alasani dari kelas 11 TKJ 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan tentang firewall NAT. Tanpa basa-basi, untuk penjelasannya kita langsung saja ke video berikut. Thank you. Oke, pada video berikutnya saya sudah menjelaskan tentang apa itu firewall filter dan juga address list. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang firewall NAT. Nah, pengertian dari NAT ini adalah yang atau singkatan dari Network Address Translation. Nah, di NAT ini terbagi menjadi dua chain, yaitu ada SRC-NAT dan DST-NAT. Tapi sekarang kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang SRC-NAT. Nah, di SRC-NAT ini ada dua jenis, yaitu Masquerade dan SRC-NAT. Nah, untuk Masquerade ini mentranslate banyak IP privat menjadi satu IP dinamik, dan untuk SRC-NAT yaitu mentranslate banyak IP privat menjadi satu IP public static. Nah, jadi pengertian dari NAT sendiri adalah itu singkatan dari Network Address Translation, yaitu mentranslate IP address yang mau dari privat ke IP public ataupun sebaliknya dari IP public ke IP privat. Maksudnya itu kita akan menjelaskan IP address maupun dari IP privat menjadi IP public atau sebaliknya dari IP public menjadi privat. Nah, di dalam NAT ini terdapat dua yang sering kita pakai, yaitu Masquerade dan SRC-NAT. Nah, itulah penjelasan dari pengertian atau pengenalan dari NAT. Sekarang kita kembali ke ini. Untuk chain tadi, dua chain yaitu SRC-NAT dan DST-NAT itu tersebut, maksudnya dari SRC-NAT dan Masquerade itu tergantung ISP-nya apakah memiliki DHCP server atau tidak. Nah, jika ISP-nya ini memiliki DHCP server, maka IP public dinamik jika memiliki IP public dinamik, dan jika ISP-nya kita tidak memiliki DHCP server, maka MikroTik ini IP-nya adalah static. Jadi jika internet ini tidak memiliki IP DHCP server, maka seluruhnya akan menggunakan IP public dinamik. Sedangkan jika ini tidak memiliki DHCP server, maka kita akan menggunakan IP static. Intinya jika IP internet ini menggunakan DHCP server, maka semuanya ini akan memakai IP public dinamik. Sedangkan internet ini jika tidak memiliki DHCP server, maka semua ini dari MikroTik dan semuanya memiliki IP static. Kita langsung saja untuk kita lihat di mana Masquerade itu berada. Sekarang kita lanjut ke admin, terus kita aktifkan salah satu, contohnya ini. Kita aktifkan untuk melihat. Nah, di action ini terdapat, untuk melihat dari IP Masquerade kita bukan ke sini, tapi kita masuk ke NAT, terus kita tambahkan, maka di action ini terdapat IP, di action ini terdapat Masquerade. Nah, Masquerade ini berfungsi sebagai memiliki satu role aktif yang berfungsi sebagai mentranslate banyak IP privat menjadi satu IP public dinamik karena ISP memiliki IP DH server. Nah, itulah penjelasan dari Masquerade. Kita bisa lanjut ke penjelasan tentang SRC-NAT. Sebelumnya kita sudah mempraktikkan tentang Masquerade, sekarang kita akan mempraktikkan yang kedua, yaitu SRC-NAT. Nah, untuk chain SRC-NAT ini artinya jika kita memiliki IP public static, kita cobanya memiliki gambaran seperti ini. Di sini ada IP yang grafiknya 29. Nah, 29 itu networknya adalah 8. Nah, 8 itu ada 2 yang digunakan untuk network dan broadcast, dan sisanya ada 6. Nah, jika kita memiliki ISP atau internet, maka
akan memiliki satu IP. Misal kita memiliki IP-nya 10.0.137.165. Nah, ini merupakan IP DSP yang pertama. Jadi kita memiliki sisa 5 IP, yaitu yang bisa digunakan untuk IP statiknya, yaitu 10.0.137.160 dan 10.0.137.167. Nah, sampai sisa 5 IP yaitu sampai di pada 70. Nah, kapan sih ketika kita waktu yang tepat untuk menggunakan ASRCnet ini? Nah, waktu yang tepat untuk menggunakan ASRCnet ini ketika kita memiliki IP statik yang saya contohnya ada 5 IP statik, yaitu dari 166 sampai 170. Nah, kita coba langsung praktekkan saja. Masuk ke Winbox, terus kita pilih, terus kita masuk ke IP, terus kita ke address. Nah, jika kita memiliki IP statik tadi kan ada berapa ya? Itu 10.0.137.166. Nah, kita memiliki IP privat dengan privat 29, atau kita sesuaikan saja dengan yang sama, yaitu 24. Nah, kita oke. Nah, di sini kita sudah memiliki IP 10.0.117 dan itu 1.7.166. Nah, ini merupakan satu IP statik yang pertama. Coba kita tambahkan lagi, yaitu 10.0.137.167. Kita coba oke, terus dengan grafik 24 kita apply. Salah, itu dengan grafik 24, terus kita apply, terus kita kopikan saja sampai kita ketikkan sampai 170, 168, kita apply, terus kita copy lagi 169, kita apply lagi, terus kita copy, kita sampai tambahkan sampai 170. Oke, kita coba hapus. Kita sudah memiliki IP statik, yaitu dari 166 sampai dan 166, 167, 168, 169 dan 110. Merupakan ini IP statik. Sekarang kita memiliki IP public. Nah, jika kita pada salah satunya kita masuk ke IP, terus kita ke firewall, kita firewalls. Nah, jika kita menggunakan actionnya adalah kita masuk ke NAT. Nah, jika kita menggunakan masquerade, maka itu artinya kita akan mentranslate banyak IP privat yang tadi menjadi salah satu IP public pada 5 IP privat tadi, IP static tadi. Nah, jika tadi kan kita melakukan masquerade, kita memiliki IP privat yaitu 166 sampai 170. Nah, itu salah satunya akan kita jadikan atau translasikan IP privat menjadi IP public atau IP static menjadi IP public. Nah, bagaimana jika kita ingin menginternetkan menggunakan IP 16.10.0.137 dan .167. Nah, jika seperti ini berarti MikroTik akan mentranslate IP privat menjadi IP public jika kita menggunakan ASRCnet. Nah, misal kita menggunakan ASRCnet ya. ASRCnet. Nah, di ASRCnet ini ada to address. Nah, to address ini misal kita menggunakan internet adalah ingin menggunakan internetnya yaitu pada ini yaitu 167, maka kita bisa isikan tadi pada
pada firewall NAT-nya adalah untuk to address-nya to port. So, tekan di exergenet. Nah, untuk to address-nya kita ganti dengan 10.0.137.167 traffic 24. Nah, kita coba apply terus. Nah, maaf ada kesalahan, kita gunakan exergenet lagi dan kita masukkan untuk address-nya adalah 10.0.137.167. ini untuk IP yang kita gunakan. Nah, kita langsung apply saja terus kita oke. Nah, karena dispesifikasikan untuk IP 167 untuk yang kita ingin internetan. Nah, kita coba di PC1. Kita coba pada PC1, maka kita bisa ping kita coba show IP dulu apa sudah terhubung dengan Microtip. Kita coba ping 8.8.8.8, kita enter. Nah, kenapa tempat? Karena tab info ini saya sudah mengatur yaitu selain. Kita coba matikan dan ini hapus, terus kita oke, terus kita masuk ke di satu, kita coba kita coba ping 8.8.8 ini, enter. Nah, TTL ya. Kita coba di PC2 juga. Ping 8.8, kita ulangi, enter, TTL dan Ctrl C. Kita sudah terhubung ke internetan. Terus kita masuk ke PC2. Ping 8.8, enter, TL. Kita masuk pada PC3, mati lagi. Kita coba nyalakan lagi. Kita cobakan pada server dulu, enter, TL juga sama. Kita pada PC3, ping 8.8, kita juga sudah berhasil terhubung ke internet. Tadi di server juga sudah, dan kita coba pada Ubuntu servernya. Kita coba matikan terlebih dahulu, kita nyalakan, kita tunggu, kita oke. Nah, sambil menunggu, nah ini sudah masuk. Terus kita klik menu, kita cari terminal, kita masuk ke terminal. Coba IPA,
ping 8 enter. Nah, kita lihat berarti kita sudah terhubung. Nah, jadi seperti itu untuk menggunakan SRCNet. Sekian praktek dari pengenalan SRCNet. Kita bisa langsung ke DSTNet. Let's go. Web dan SRCNet, sekarang kita masuk ke DSTNet. Nah, di DSTNet ini ada dua, yaitu DSTNet dan redirect. Nah, DSTNet ini kita akan bahas pada video kali ini, sedangkan untuk redirect nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Nah, di DSTNet yaitu mentranslate IP destination, sedangkan SRCNet tadi artinya IP search yang ditranslatekan entah itu menjadi IP public atau IP privat. Nah, DSTNet ini mentranslate destination IP-nya karena di sini IP-nya. Jadi yaitu destination itu seperti kita mentranslate IP tujuan, yang sedangkan misalnya tadi kita mentranslatekan IP search yang ditranslate entah itu menjadi IP public atau IP static, sedangkan DSTNet itu hanya mentranslatekan pada IP tujuan atau IP destination. Karena berhubung di Pinet Lab ini tidak support dengan web server, kita andaikan di Ubuntu Desktop ini sebagai web server, yaitu kita coba karena kita berhubung tadi kita akan menjelaskan secara lisan saja ya. Nah, tadi kan kita tidak support dengan web server. Nah, di Ubuntu Desktop ini andaikan di web server memiliki IP 192.168.2.254. Nah, coba kita tambahkan ya. Kita tambahkan virtual PC saja. Nah, misalkan di sini ya, di sini kan tadi web servernya adalah IP-nya adalah 192.168.2.254. Nah, sedangkan di virtual PC ini memiliki IP karena kita ingin menghubungkan mikrotik atau ke internet, maka paket nanti akan diarahkan ke web server ini. Jadi di virtual PC ini memiliki IP public dari mikrotik. Kita lihat IP public dari mikrotiknya berapa. IP public kita DHCP client. Nah, di DHCP client ini memiliki IP 10.0.1.7.25. Jadi ini memiliki destination address-nya adalah 10.0.1.37.25. Nah, tadi web server ini adalah 192.168.2.254. Ketika laptop ingin mengakses ke mikrotik, karena kita sudah setting DSTNet dan paketnya ingin diarahkan ke DSTNet, kita setting DSTNet dan paketnya diarahkan ke web server, yaitu IP-nya adalah 192.168.2.254. Jadi ketika laptop ini mengeping ke mikrotik, maka nanti kita akan diarahkan ke web server. Karena kita sudah settingnya seperti itu, ketika ingin melakukan akses
ping ke mikrotik maka akan diarahkan ke web server, dan nanti destination address-nya berubah, yang tadinya 192.10.0.137.25 maka akan berubah menjadi IP web server yang dimiliki web server yang kita andaikan ini. Nanti akan berubah menjadi 192.168.254. Nah, kita coba langsung review konfigurasinya, yaitu kita langsung masuk ke IP, terus ke firewall, terus kita masuk ke NAT, terus kita pilih ini, dan kita gunakannya adalah C-nya adalah DSDNet karena tadi kita ingin mengarahkan IP tujuan kita. Terus kita gunakan source address-nya, yaitu kita kosongin, dan destination address-nya kita isi. Karena destination address-nya adalah mikrotik, ya tadi IP-nya adalah 10.0.137.25, dan protokolnya adalah TCP karena pada web server, dan DSD portnya kita isikan 8181, dan actionnya kita ubah menjadi DSDNet. Nah, to address-nya kita isikan karena tadi kita ingin mengarahkan langsung ke web server, yaitu 192.168.2.254. Nah, untuk portnya adalah 80 karena untuk web server kita menggunakan portnya adalah 80. Nah, itulah tadi gambaran dari konfigurasi untuk mempraktekkan DSDNet, yaitu kita mengeping mikrotik tapi kita arahkan ke web server. Jadi sebenarnya ini untuk menstatuskan IP tujuan atau IP destination. Nah, itu tadi konfigurasinya. Karena berhubungan tidak mendukung web server, pada video ini kita review konfigurasinya saja, dan juga maaf tidak bisa memberikan gambaran sejelas karena tadi saya tidak menambahkan IP pada perumpamaan atau pengandaian. Jadi saya hanya menjelaskan secara lisan. Nah, semoga tadi kita bisa bermanfaat, bisa dipahami tentang DSDNet. Nah, kita langsung saja untuk pengenalan DNS. Mengenalkan dulu tentang DNS server. Sebelumnya kita akan hapus dari dalam ini. Yes. Nah, untuk pengenalan DNS server ini, DNS server adalah fitur yang dimana kita bisa mentranslasikan IP address menjadi domain, dan sebaliknya domain menjadi IP address. Untuk contohnya, ketika kita memiliki dua server, yang pertama ada Ubuntu server, 3 server, dan PC1, PC2, dan PC3 ini kita sebut sebagai karyawan. Nah, orang di dalam pekerjaan ini yang harus mengakses server, namun kalian kurang mengingat IP address dari Ubuntu server, maka dari itu kita bisa menggunakan DNS untuk mempermudah agar karyawan ini tidak lupa untuk mengakses servernya. Nah, contohnya misal kita di Ubuntu server memiliki IP 2, Ubuntu server atau Ubuntu desktop memiliki IP 2.254, dan untuk server yang pertama yaitu 1.0. Nah, ketika karyawan ini lupa dengan IP address-nya, maka bisa menggunakan domain. Nah, untuk contoh kasus lainnya, untuk menggunakan domain ini, misal kita kasih server mydomain.com, maka dari IP yang server 1 yang pertamanya adalah 1.0, maka bisa diubah menjadi, ketika kita langsung ketikkan saja server mydomain.com. Nah, dan sama halnya dengan Ubuntu desktop atau Ubuntu server ini, ketika Ubuntu ini memiliki IP 192.168.2.254, ketika di PC ini atau orang yang menggunakan PC ini lupa dengan IP dari Ubuntu server, maka kita bisa membuat domain, yaitu dengan mudah kita kasih nama Ubuntu mydomain.com, maka dari PC1, PC2, PC3 ini bisa terhubung ke Ubuntu server tanpa menggunakan IP address. Nah, untuk kasus yang lain seperti teman-teman ingin melakukan akses Facebook tetapi
maka yang diketik adalah facebook.com, bukan IP dari Facebook DNS server tersebut. Kita langsung saja praktekkan pada konfigurasi DNS server di Mikrotik. Kita langsung saja masuk Linux. Kita langsung klik IP, kita pilih DNS. Nah, di DNS ini yang pertama kita checklist dulu alamat request-nya. Jika sudah berwarna biru, kita apply. Maka kita tampilannya adalah sudah hitam, maka artinya kita sudah meng-save dan bisa berjalan. Nah, kita ingin membuat Ubuntu desktop ini, Ubuntu desktop ini dapat menjadi menggunakan domain yang memiliki IP tadi bisa diubah menjadi domain. Yang pertama, kita masuk ke Facebook, kita pilih IP DNS, terus kita pilih static. Nah, di static ini kita klik plus, kita kasih nama. Yang pertama ada server tadi. Untuk server yang pertama yaitu kita kasih nama server titik my domain .com. Bebas sih sebenarnya untuk mydomain.com. Nah, karena kita menggunakannya jaringan lokal bukan jaringan internet, maka kita kasih saja nama mydomain.com. Dan untuk address listnya adalah tadi IP dari servernya adalah 192.168.1.2. lalu kita oke. Grafik 24. Nah, bukan address list ya, maaf saya salah menggunakan. Nah, untuk addressnya adalah 192.168.1.2. lalu kita apply dan oke. Nah, kita sudah bisa membuat domain yang server, untuk server itu yang server. Nah, kita tambahkan lagi, yaitu namanya adalah sekarang kita akan membuat yang Ubuntu desktop atau Ubuntu server, yaitu kita kasih nama Ubuntu mydomain.com. terus kita addressnya adalah untuk Ubuntu sistem tadi IP-nya adalah 192.168.2.254. terus kita apply dan kita oke. Nah, kita langsung uji cobakan untuk domain apakah sudah berjalan belum. Nah, kita langsung masuk ke pinetnya, kita masuk kepada PC1. Kita silang terlebih dahulu, kita kembali pada PC1, kita tunggu sebentar. Ini sudah muncul ya, kita cek dulu IP show DNS-nya berapa. Show IP maksudnya kebalik. Nah, di sini DNS-nya adalah 8.8.8.8. Nah, sekarang kita akan menggantinya dengan IP DNS yaitu 10.10.10.1, yaitu kita klik IP DNS 10.10.10.1. Kita enter show IP. Nah, kita sudah dengannya menjadi 10.10.10.1. Nah, kita langsung saja coba ping ke server ya, ping server titik my domain
domain.com. Kita enter. Kita coba cek berapa. Play seperti memang server my-domain.com. Kita coba colokkan server my-domain. Nah, sudah detail ya, itu artinya kita sudah terhubung pada server my-domain.com. Sekarang kita uji cobakan pada yang Ubuntu-nya, yaitu ping domain.com. Kita enter. Kita sudah berhasil untuk membaca dari IP server. Kita sudah berhasil menggunakan DNS. Kali ini kita bisa lanjut ke pembahasan dari redirect pada berikut ini. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang DNS server pada Mikrotik. Sekarang kita akan mempraktekkan atau menjelaskan terlebih dahulu tentang redirect, yaitu sebuah fitur yang ada di Mikrotik atau chain yang ada pada Mikrotik. Yang pertama kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud DNS. Di sini ada dua, ya, DNS dan juga redirect, di mana DNS ini paket nanti, yang artinya paket nanti akan diarahkan keluar dari router yang akses Mikrotik, maka akan diarahkan ke Ubuntu server. Jadi ketika kita mau pindah Mikrotik, maka kita akan diarahkan ke Ubuntu server. Nah, untuk redirect ini artinya adalah paket akan diarahkan ke router itu sendiri. Misal adalah ping 888. Nah, ping 888 ini adalah sebuah internet lokal yang kita bisa ping menggunakan pada Mikrotik dengan menggunakan internet kan menggunakan ping 8.8.8. Dan kita langsung masuk saja ke konfigurasinya. Karena kita sudah membuat sebuah domain, kita lanjut pada Winbox, kita masuk ke IP, terus kita ke firewall, terus kita masukkan ke NAT, terus kita tambahkan general, chainnya adalah DSTNet, terus kita destination addressnya adalah 8.8.8.8, terus untuk produknya adalah UTP. Kita cari yaitu UTP, karena kita akan membuat ke ping 88 dan destination portnya adalah 53. Terus kita pergi ke action, dan actionnya adalah redirect. Terus kita portsnya adalah 53. Nah, untuk general ini, yang dimana chainnya kita menggunakan destination dan destination addressnya adalah 88. Nah, untuk protokolnya UTP dan portnya adalah 15. Jadi misalkan dari PC1 ini melakukan ping ke domain dengan DNS 8.8.8.8, maka pingnya akan berhasil. Kita buktikan karena DNS nya sudah masuk IP DNS dari Mikrotik kita.
Kita masuk ke PC1. Nah, sini kita sudah ada 888 karena kita sudah berhasil dari MikroTik bisa ping ke domain server yang sudah buat di MikroTik. Terus kita namun tapi ketika kita memiliki IP DNS dari MikroTik, maka kita tidak bisa melakukan ping atau akses atau domain yang sudah buat di MikroTik. Untuk contoh kasusnya, misal kita di sini DNS-nya tidak memiliki 888. Nah, IP dari MikroTik ini adalah 88. Ketika kita melakukan ping ke server, maka itu tidak berhasil. Nah, di redirect ini kita bisa melakukan ping ke server lokal. Kita menggunakan IP DNS yaitu 8.8.8.8 tanpa menggunakan IP DNS MikroTik. Nah, itu saja pembahasan dari redirect dari firewall NAT. Yang tadi dari awal sampai akhir saya sudah bisa menjelaskan dan mempraktekkan. Cukup sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam mempraktekkan atau kesalahan dalam memberikan perintah, mohon dimaafkan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.